Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia tetapi singkat ini saya akan coba menyampaikan materi tentang moderasi. Apa itu moderasi? Bagaimana moderasi di dalam agama Islam? Perlukah kita moderasi? Namun karena keterbatasan waktu, saya akan coba membahas dalam beberapa pertemuan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba urai dari pengertian moderasi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, moderasi berasal dari bahasa Inggris yang kalau kita buka kamus bahasa Inggris akan mendapatkan arti sikap sederhana, sikap sedang, atau sikap tidak berlebihan. Jadi kalau dikatakan seorang itu moderat, maka ia mempunyai sikap yang wajar. Ia memiliki sikap biasa-biasa saja. Ia memiliki sikap tidak ekstrim. Saudaraku sekalian, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat itu memiliki arti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Mungkin kita pernah dengar kata moderator. Apa itu moderator? Moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah, bisa hakim, bisa wasit, dan sebagainya. Atau pemimpin sidang, ini yang lebih populer. Pemimpin rapat, pemimpin diskusi yang menjadi pengaruh pada acara atau pembicaraan atau pendiskusian masalah. Suatu diskusi kalau tidak ada moderatornya kacau. Dan perlu diingat adalah moderator itu orang yang menguasai, orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang paham tentang apa yang dibahasnya. Jadi tidak ngawur mengarahkannya. Dan moderator yang paling penting adalah tidak memihak. Dia akan memperlakukan adil kepada yang pro maupun yang kontra, kepada yang setuju atau tidak setuju. Akan diberikan porsi yang sama. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab moderasi berarti wasyatiyah. Makanya kalau kita dengar moderasi ya sama dengan wasyatiyah. Wasyatiyah yaitu moderasi. Terambil dari kata wasyata, waw shin ta. Kita buka kamus bahasa Arab, ternyata wasyata ini memiliki arti yang cukup banyak juga. Bisa diartikan tengah, pusat, jantung, inti, pinggang, bahkan diartikan lingkungan pergaulan, media, pertengahan antara percis, di tengah, sedang, bahkan bisa diartikan di tengah jalan atau separuh jalan. Itu kata dari wasyat, artinya ternyata banyak. Tapi intinya apa? Intinya adalah tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, wasyatiyah itu
berarti sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrim. Sikap berlebih-lebihan atau ifrat dan sikap muqasyir yang mengurang-urangi sesuatu yang dibatasi oleh Allah. Wasyatiyah atau moderasi tidak bersikap boros, tidak juga kikir. Itu moderasi. Wasyat ada di tengah-tengah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah dengar kata wasit. Apa itu wasit? Ini udah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan ternyata serapan dari bahasa Arab itu wasyat ya tadi, wasyat. Yang dalam bahasa Inggris sebut moderasi. Apa itu wasit? Wasit adalah penengah, pengantar, misalnya dalam perdagangan, bisnis dan sebagainya. Atau wasit bisa diartikan pelerai, pemisah, pendamai antara yang berselisih. Nah, yang lebih populer wasit diartikan apa? Pemimpin satu pertandingan. Kalau satu pertandingan tidak ada wasit, kacau. Saudaraku sekalian, wasit adalah seseorang yang menguasai aturan pertandingan sehingga bisa mengatakan si A itu melanggar atau tidak. Kenapa? Karena dia tahu betul aturannya bagaimana. Dan yang lebih penting, wasit tidak memihak kepada salah satu kontestan. Dia akan bersikap adil, memposisikan sama semuanya. Yang penting aturannya, itu wasit. Nah, makanya wasyatnya udah jadi bahasa kita. Shit. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, moderasi bisa diartikan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Sikap sedang atau sikap tidak berlebihan atau sikap tidak ekstrim. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sikap jalan tengah bukan berarti berada dalam posisi abu-abu, posisi lemah, posisi tidak jelas atau tidak tegas terhadap sesuatu, bukan. Atau bagaikan sikap netral yang pasif, bukan. Tidak memiliki kesungguhan sebagaimana yang sering dialamatkan pada term tertentu, bukan. Tidak juga diartikan berarti dihentikan dengan bias paradigma barat yang cenderung memperjuangkan kebebasan dan kebablasan, tidak. Tapi justru sikap tersebut adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Wasyatiyah atau moderasi merupakan suatu kekuatan. Kenapa? Karena berada di atas mercusuar yang bisa melihat segala dari berbagai sudut sehingga bisa memahami pandangan orang lain dengan arif dan bijaksana. Dia memiliki nilai-nilai universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, keseimbangan dalam bersikap. Itu wasyatiyah. Dia memiliki keseimbangan bersikap dan bertindak. Kenapa? Karena dia tahu, oh si A itu berpendapat demikian karena ini, si B itu bersikap ini karena ini. Wasyatiyah akan memandang orang demikian. Makanya wasyatiyah nanti akan cenderung melahirkan toleransi, melahirkan baik sangka dan sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang, sikap seseorang. Itulah moderasi. Oleh sebab itu, moderasi mengarah manusia menjadi cerdas melihat, membaca, memahami dan memperlakukan semua sudut pandang secara adil, tidak memihak dan tidak merugikan. Moderasi menyadarkan manusia akan fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Ingat, khalifah.
Jadi kalau manusia memiliki moderasi atau wasyatiyah, maka dia memposisikan manusia yang sebenarnya, yaitu sebagai apa? Sebagai khalifah, berlaku adil terhadap semuanya. Seorang khalifah dalam perjalanan fungsinya akan islami, tidak akan keluar dari jalur ilahi, berada di tengah-tengah, tidak terbawa emosi, tidak memihak salah satu kelompok. Khalifah mempunyai kecerdasan memimpin diri dan orang lain, mampu memerankan dirinya berfungsi sebagai legislatif, bisa sebagai eksekutif, atau bisa juga sebagai yudikatif, menempatkan dirinya menjadi rahmat bagi semuanya. Seperti dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi moderasi adalah sebuah sikap yang seimbang dalam merespon berbagai aspek kehidupan, ditinjau dari peranata kehidupan agama, sosial, serta moral yang dianut masyarakat. Karena itu menjadi penting memahami posisi seimbang dalam semua peranata sosial kemasyarakatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin itu bahasan pertama yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya, bagaimana Islam memandang moderasi, bagaimana moderasi atau wasyatiyah menurut agama Islam, kita simak dalam sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.